ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini, Jumat, malam Sabtu, yang alhamdulillah Allah mengumpulkan kita dalam satu majelis yang insya Allah dalam majelis itu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sama-sama kita cintai, kita ikuti dan kita patuhi, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita khususnya yang hadir pada malam hari ini kelak diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita masuk di bab tentang ibadah, ya. Yakni kaitannya dengan falsafah atau hakikat, ya. Tujuan dan kekhasan yang dan pengaruhnya, ya, dalam kehidupan. Halaman 113. Sudah ada, ya? Baik. Silahkan disimak di halaman 113. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falsafah hakikat ibadah. Naluri beragama merupakan fitrah manusia. Naluri beragama merupakan bagian dari bentukan manusia. Naluri beragama merupakan naluri yang bersifat baku yang akan menjadikan seseorang merasakan butuhnya kepada pencipta yang maha pengatur. Salah satu penampakan terpenting dari gharizah tadayun ini adalah ibadah. Ya. Bagi yang mungkin baru mengikuti, ya, kita sudah sejak awal membahas tentang naluri beragama, ya, gharizah tadayun, ya, yakni naluri tentang untuk mentakdiskan sesuatu, ya. Ini adalah sesuatu yang fitrah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, ya. Artinya apa? Gharizah tadayun ini sudah bawaan lahir, gitu, ya. Siapapun manusianya, bahkan seorang ateis pun mereka memiliki gharizah tadayun, memiliki naluri untuk beragama. Naluri ini merupakan sesuatu yang bersifat baku yang sudah menjadi tabiat bagi manusia. Siapapun itu, ya, pasti memiliki naluri ini, ya, siapapun. Bahkan tadi saya katakanlah dia sudah ateis sekalipun, dia tidak bisa memungkiri ini. Kenapa? Karena itu fitrah manusia. Allah sudah cipta itu di dalam tubuh manusia, di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian naluri beragama, ya, akan menjadikan seorang merasakan butuhnya kepada pencipta yang maha pengatur, ya. Ini naluri ini akan semakin meminta untuk dipenuhi, ya, menuntut untuk pemenuhan. Nah, pemenuhannya adalah salah satu penampakannya adalah dengan cara peribadatan, ya. Buktinya apa? Manusia di zaman purba dulu, ya, itu masih menganut animisme, dinamisme, ya kan? Mereka masih belum mengenal Allah, ya, belum mengenal Rasulullah, ya. Mereka masih menganut apa? Nyembah pohon, nyembah ya, matahari, ya kan? Manusia-manusia primitif itu. Nah, itu bukti apa? Mereka memiliki gharizah tadayun, mereka memiliki naluri untuk beragama. Nah, naluri beragama ini adalah sesuatu yang fitri, bawaan lahir, sudah bawaan. Seperti misalnya manusia itu lahir punya mata, punya jantung, punya hidung, dan lain sebagainya. Nah, ini, ya, jadi landasannya itu diawali dari situ. Ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan. Nah, ini nanti muncul juga istilah wijdan. Apa itu wijdan? Wijdan itu adalah perasaan,
Perasaan itu apa? Perasaan itu salah satu sifatnya, sifat dari perasaan itu adalah dia itu subjektif, ya, temporal. Subjektif itu maksudnya adalah ya pokoknya gitu loh. Ya. Kalau kita bicara perasaan kepada seseorang, itu kita bicara tentang like or dislike, ya, suka atau nggak suka. Saya nggak suka dengan antum misalnya. Alasannya kenapa? Kadang tanpa alasan pun kita bisa nggak suka sama seseorang, iya kan? Begitu juga kita mencintai seseorang kadang tanpa alasan. Bahkan kita tahu kekurangan orang yang kita cintai itu pun kita tahu. Oh ini agak begini-begini, tapi namanya suka, ya udah gitu. Itu feeling, perasaan atau bahasanya di sini adalah wijdan. Ya, wijdan seperti itu. Nah, ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan, perasaan. Contoh, saya sukanya kalau takbiratul ihram itu ya kayaknya biar khusyuk gitu ya. Allahu Akbar, putar-putar. Nah, pakai wijdan. Alasannya apa? Supaya khusyuk. Ya, itu tidak boleh begitu. Ya, jadi ketika yang namanya ibadah, ya itu nggak boleh ditetapkan berdasarkan perasaan, tidak boleh. Akan tapi berdasarkan dalil, ya, atau aturan. Nah, ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan atau ditetapkan berdasarkan apa yang dihayalkan oleh manusia. Seperti menyembah Allah dengan memutar-mutar dirinya dan sebagainya. Manusia harus menggunakan akalnya untuk menentukan siapa yang layak disembah. Ya, sekali lagi, ini kita bicara tentang akal dan perasaan. Ya. Nah, perasaan itu tidak akan mengantarkan kita pada kebenaran. Tidak akan mengantarkan kita pada. Kenapa? Karena kalau perasaan, kita ngikutin perasaan, pokoknya saya harus begini, terus nggak mau tahu, gitu. Nah, kalau menggunakan akal kita, ya kita pakai akal kita, ya untuk mengkaji, ya hukum-hukum tentang sholat, tentang ibadah yang lain. Nah, insya Allah kita akan menemukan kebenaran, gitu. Nah, ketika kita beribadah dengan mengandalkan atau berdasarkan pada perasaan, ya, kayaknya begini caranya, tanpa melihat dalil, tanpa melihat tuntunan, ya, yang terjadi apa? Kesesatan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, akal telah mengantarkan kepada keimanan akan adanya Al-Khaliq. Ya, ini sudah kita bahas waktu yang lalu, yaitu Allah, dan Allah telah menjelaskan melalui wahyu tentang tata cara untuk menyembahnya. Ya, jadi kalau Allah sudah menciptakan manusia, Allah itu pasti memberikan seperangkat aturan. Harusnya kan begitu. Antum misalnya beli HP baru, ya, beli HP baru, kemudian pasti kan ada tata caranya. Cara masang casnya bagaimana, ya toh? Cara menghidupkannya seperti apa, ya. Kemudian cara masang SIM cardnya bagaimana, ada alatnya, kan gitu. Nah, makanya kalau manusia kemudian merasa bahwa dia layak membuat aturan sendiri, kan repot. Iya kan? Allah sudah ngasih aturan berupa syariat Islam, berupa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata manusia tidak memakai aturan itu. Dia pakai aturan yang lain, aturan buatan mereka sendiri. Terkait dengan masalah perburuhan, dibuatlah, ya, nggak cuma perburuhan, ya, semua aspek itu, Omnibus Law itu. Buatlah undang-undang Omnibus Law, gitu. Itu bagian daripada membuat undang-undang sendiri atau enggak? Bagian daripada untuk mengatur kehidupan manusia atau bukan? Undang-undang itu? Iya. Bagian. Yang seharusnya aturan yang dipakai itu adalah aturan Allah. Gitu. Jadi dari sini simple, gitu ya. Simple. Kalau kita memang benar-benar ya seperti Al-Qur'an bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Katakanlah, ya, jika kalian tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi, maka ikutilah aku, Rasul, ya. Nah, Rasul itu hanya mempraktekkan, hanya menerapkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan
menerapkan aturannya Aristoteles, Descartes, Plato dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembali ke sini. Akal mengantarkan kepada keimanan, ya. Akal mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah. Ya. Kita beriman kepada Allah. Clear kan? Di sini ada yang nggak beriman kepada Allah? Insya Allah beriman semua ya. Nah, setelah kita beriman kepada Allah, ternyata Allah menjelaskan melalui wahyunya tata cara untuk menyembah Allah. Allah sudah memberikan tata cara, metode, sudah memberikan ya tata cara, metode, apalagi petunjuk gitu ya, cara untuk menyembah Allah. Masih ada ingat rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, haji. Dari kelima-limanya itu ada tata caranya nggak? Ada. Sholat misalnya, ya tata caranya, ada syarat sahnya, ada rukun-rukunnya. Itu semua aturan Islam bukan? Aturan Islam. Oke. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan ya tata cara itu untuk menyembahnya, yakni seperangkat hukum syara yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini jelas ya. Jadi falsafahnya itu seperti itu, bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu sudah seperangkat dengan gharizah tadayun, dan juga sudah diberi gharizah tadayun itu diberikan aturan. Kan cocok. Ya, setiap individu kita ini diciptakan oleh Allah, disertai sudah diinstal dalam diri kita gharizah tadayun. Supaya apa? Manusia itu ya menuntut untuk beribadah atau menuntut untuk menyembah kepada Allah. Nah, cuman kalau Allah biarkan manusia dengan kebodohannya tadi itu, dengan gharizah tadayunnya saja itu, nggak dikasih aturan, manusia bisa sesat, tidak akan mengenal Allah. Maka disitulah Allah kemudian menurunkan Rasul, ya, dan Rasul itu dibekali dengan kitab, ya, Al-Quran, ya. Dari sejak dulu, dari zaman Nabi Adam sampai ke kita saat ini, ya, senantiasa Allah berikan bimbingan. Ya, hakikatnya apa berarti? Allah sudah menanamkan atau menginstal atau menanamkan chip dalam diri kita berupa gharizah tadayun. Naluri untuk mentakdiskan sesuatu, naluri untuk menyembah, ya, mengagungkan sesuatu. Nah, kalau naluri ini dibiarkan gitu aja, ya, nggak ada yang ngatur naluri ini, maka sesat. Ya, seperti orang yang nyembah-nyembah kepada pohon, menyembah kepada matahari, nyembah kepada api, ya. Kalau sekarang nyembahnya bukan kepada pohon, bukan kepada api, bukan kepada matahari. Nyembah ke siapa? Ya, nyembah kepada uang, ya. Nyembah kepada atasan, ya kan? Nyembah kepada siapa lagi? Ya, yang dia berkorban lebih banyak, ya, kepada itu. Ya. Nah, maka dari itu hakikat daripada ibadah itu seperti itu, ya. Jadi kita kalau ngerti hakikatnya, berarti ya memang udah satu yang wajar kalau kita beribadah, ya. Satu hal yang memang sudah seharusnya. Nah, kemudian definisi ibadah, ya, halaman 114. Ibadah secara bahasa adalah al-ta'ah, ya, atau taat. Dalam kamus Al-Muhit, ya, karyanya Fairuz Abadi. Fairuz Abadi ini orang Yahudi, ya. Tapi luar biasa, orang Yahudi itu di zaman kekhilafan Islam itu bisa nyusun buku kamus bahasa Arab, ya. Itu iya, karena mereka pun kurikulumnya mereka diajarkan fikih, ya, meskipun mereka Yahudi gitu, ya. Ya sama. Ada yang pernah menulis di salah satu grup itu, ya. Dia bilang begini, dia menulis tentang di zaman keemasan Islam dulu, ya, orang-orang di Italia itu ketika mereka berpakaian, pakaian mereka itu lebih cenderung ke Arab-Araban. Bisa dipahami, ya? Nah, ini terbalik 180 derajat di dunia kita saat ini. Muslimin, ya, saat ini cara berpakaian mereka ke barat-baratan. Iya kan? Pakai kerudungnya, ya, yang kayak pentol korek gitu. Ya,
Padahal kan harusnya tertutup sampai dada, ya, dan seterusnya. Diteruskan di situ. Jadi dulu suatu ketika ada seorang pemuka agama di Italia itu, kemudian dia berpidato dalam tempat ibadah mereka. Dia mengingatkan tentang anak muda jangan ikut begini begitu dan seterusnya. Tapi tidak lama setelah itu, ya, para pemuda-pemudi yang berada di Italia ini, ya, mereka ketika berbicara pun logat dan bahasanya itu ke Arab-Araban. Sampai kemudian ketika seorang itu menyatakan ini tulisan orang Jerman, orientalis Jerman, ya, bukan tulisan orang Muslim, bukan. Ya, ini pengakuan mereka secara jujur. Jadi ketika dia mengungkapkan cinta kepada salah satu pasangannya, itu menggunakan bahasa Arab. Ya, uhibbuka, uhibbuki gitu. Ya, itu dituliskan seperti itu. Ya, jadi dulu ketika muslimin itu berada pada puncak peradabannya, ya, itu peradaban yang berada di bawahnya, ya, itu ngikutin. Gitu. Tapi sekarang semua itu terbalik. Gitu. Ya, sekarang kita yang mengikuti pola kehidupan mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti tata cara kehidupan mereka dalam segala aspek. Dalam aspek ekonomi, kita ngikut mereka. Dalam aspek politik, kita ngikut mereka. Dalam tata cara mengelola negara, kita ikut mereka. Ya, harusnya kita malu dong. Kita punya aturan sendiri kok, ngapain kita ikuti mereka? Malu nggak? Ya kalau nggak malu ya kebangetan, Pak. Ya, kita udah jelas punya sejarah. Sejarah yang kita torehkan itu adalah sejarah keemasan yang luar biasa. Ya. Tapi ketika kemudian kondisi seperti ini terjadi, ya, upaya-upaya untuk membalikkan kondisi seperti itu yang terjadi adalah justru penghambatnya itu dari internal kita. Ya. Nah, ibadah secara bahasa adalah at-ta'ah. Ya. Adapun menurut istilah, ibadah memiliki dua makna, yaitu ibadah secara umum dan khusus. Mana ibadah secara umum, ya ini ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, dalil dalam masalah ini adalah Allah berfirman dalam Adz-Dzariyat ayat 56. Ini antum saya kira sudah hafal, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Nah, adapun arti khusus dari ibadah adalah segala bentuk perintah dan larangan syariat yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Rabb-nya saja. Ya. Biasa disebut oleh para fuqaha dengan ibadah. Jadi definisi ibadah dalam kitab ini disebutkan bahwa segala bentuk perintah dan larangan syariat atau larangan Allah yang mengatur hubungan muslim dengan Rabb-nya saja. Artinya hubungan manusia dengan Allah. Nah, itulah ibadah. Ya. Nah, kemudian biasa disebut dengan para fuqaha dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Bahkan di sini dimasukkan adalah jihad, ya, fisabilillah itu adalah masuk dalam kategori ibadah, ya. Ibadah mahdhah gitu, ya. Dalam hal ini yang kami maksudkan, ya, sebagai ibadah hanyalah ibadah dalam makna khusus saja atau ibadah mahdhah saja, ya. Meskipun nanti ketika kita bicara tentang muamalah itu juga sebenarnya adalah makna dari cakupan daripada ibadah, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian maksud dan tujuan ibadah. Allah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, ya, dengan Allah, sehingga dia sajalah yang mengetahui maksud dari ibadah tersebut. Dia pula lah yang berhak memberi pahala jika ibadah itu ditunaikan, ya. Dengan demikian tidak boleh bagi kita menetapkan maksud tujuan dari ibadah kecuali berdasarkan dalil syara yang dari Allah, ya, karena dialah yang telah mensyariatkan ibadah tersebut. Jadi ketika misalnya kita mengatakan tujuan daripada sholat itu supaya kita sehat, gitu. Itu kurang tepat, ya, kalau kita katakan sebagai tujuan, ya, sebagai olahraga, gitu, ya. Ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau kita bicara tujuan maka harus ada landasan. Kenapa? Karena yang menentukan tata caranya sholat, kaifiyahnya sholat itu siapa? Allah.
Kalau nggak ada landasannya, kalau Allah nggak ngasih bocoran dalam tanda kutip, kita nggak perlu ngomong bahwa sholat itu supaya untuk kita olahraga. Meskipun aktivitas sholat itu ya banyak menarik pergelangan, sendi-sendi dan lain sebagainya. Nah itu lain cerita. Ya. Nah sama seperti halnya puasa itu supaya kita apa gitu ya. Ya banyaklah ya contoh-contoh seperti itu. Ya iwal mungkar. Jadi ini hikmah. Kalau yang kita bahas tadi adalah tujuan. Apa bedanya hikmah dengan tujuan? Apa bedanya? Kalau tujuan ya tujuan, kalau hikmah ya hikmah. Ya. Baik. Di sini hikmah daripada sholat ya. Yang dilakukan ya dilakukan ikhlas karena Allah akan menjauhkan seorang dari mengerjakan semua perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi hikmahnya sholat itu seperti itu ya. Kenapa? Karena ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kemudian juga tentang ibadah puasa yang kedua ya, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa ya. Maksudnya telah difardukan atas kalian berpuasa agar kalian berhati-hati terhadap apa yang diharamkan ya, supaya kalian bertakwa itu maksudnya seperti itu ya. Oleh karena itu janganlah kalian melakukan perbuatan haram seperti dusta, memberi kesaksian palsu, berzina dan segala bentuk keharaman yang lainnya ya. Nah ini kaitannya dengan puasa. Kemudian kaitannya dengan haji. Ya. Waliyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat dari mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari tertentu. Ya. Maksudnya, ya ini hikmahnya gitu ya. Agar mereka mengambil manfaat dengan perdagangan dan saling kenal mengenal. Pada saat haji di sela-sela mengingat Allah. Hal tersebut berarti pelaksanaan syiar-syiar haji ya. Jadi salah satu hikmah daripada haji itu seperti itu ya. Hikmahnya itu bukan cuma apa misalnya. Nah ini ya pelesiran gitu ya. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian zakat ya. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah sampai nisabnya pada tiap tahunnya dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak atau mustahik seperti orang-orang fakir dan miskin. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat ya, dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, zakat itu adalah ibadah yang kaitannya dengan harta ya. Dan perintah untuk mengambil zakat itu bukan terimalah ya, tapi khudh. Khudh itu apa? Tarik, ambil gitu ya. Artinya siapa? Seharusnya yang mengambil itu adalah negara gitu. Itu tugasnya negara. Maka Nabi SAW itu mengutus amil di Bahrain, mengutus amil di Yaman ya, mengutus amil di tujuannya apa? Mereka mengambil zakat di situ setiap tahun ya. Sayyidina Ali itu pernah diutus untuk mengambil itu. Kemudian siapa lagi yang penulis wahyunya Nabi juga pernah diutus ya untuk mengambil zakat ya. Termasuk yang pernah diutus itu siapa kemarin ya yang saya baca, saya lupa ya. Sampai dia mengambil zakat ya. Mengambil jizyah ya di Khaybar. Khaybar itu pemukiman Yahudi gitu ya. Sampai kemudian dia berusaha untuk disuap oleh orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi tipikalnya seperti itu ya. Dia mau suap, kemudian apa yang dia katakan ya, demi Allah manusia yang makhluk di bumi yang paling aku benci adalah kalian. Ini ketika dia mau disuap gitu ya, sampai saking mangkelnya sahabat ini, saya lupa namanya ya. Beliau sampaikan seperti itu ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Ini diambil ya. Jadi zakat itu negara yang kemudian mengelola harusnya. Nah, kemudian setelah itu ya dan diberikan kepada
8 asnaf sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tujuan zakat adalah membersihkan jiwa, ya, tahrirun nafs, ya, dari orang-orang kaya, dari kekikiran, dari sifat kikir, sifat pelit, ya, dan mensucikannya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harta zakat itu adalah, ya, kalau diibaratkan, ya, diibaratkan itu adalah seperti kalau kita dapat ikan, nggak mungkin kita makan semuanya kan, pasti perutnya itu kita buang, ya kan. Isi-isinya itu kita buang, baru kemudian kita cuci, kita masak, kan begitu? Ya, dibersihkan lah. Ya, jadi kalau antum makan semuanya, ya bukan ikan ini berarti, ya, tapi ikan teri gitu, ya, atau ikan kayak zakat. Kemudian jihad, wah ini keren, ya. Jihad adalah salah satu metode yang diwajibkan oleh Allah atas umat Islam dalam rangka mengemban dakwah kepada manusia yang lain. Jihad dimasukkan untuk menghilangkan segala macam rintangan yang bersifat fisik, ya. Nah, yang akan menghalangi sampainya Islam kepada umat manusia. Rintangan inilah yang akan menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah." Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah atau kekufuran, sehingga agama itu hanya milik Allah semata. Al-Baqarah 193. Nah, ini sebentar, nanti akan saya bahas, ya. Dengan demikian, maksud daripada jihad adalah mengemban Islam kepada segenap manusia hingga agama Allah sajalah yang menjadi berkuasa, ya. Hingga agama Allah lah kemudian yang mengatur, ya. Nah, selain yang telah disebutkan di atas, maka terdapat pula tujuan umum dari keseluruhan ibadah. Ya, ini paragraf lanjutan, ya. Yakni menghapus dosa, ya, atau takfirudz dzunub. Allah berfirman, "Innal hasanata yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa atau perbuatan yang buruk. Surat Hud ayat 114. Nah, sedangkan pelaksanaan ibadah, ya, bagian daripada kebaikan atau al-hasanat itu sendiri. Baik. Jadi kaitannya dengan jihad ini kenapa dimasukkan di dalam bab tentang ibadah? Karena memang para ulama, ya, itu kebanyakan seperti itu, ya. Karena jihad itu adalah satu fardu, ya, yang sifatnya adalah fardu kifayah, ya. Yang kemudian itu dilakukan, ya, dalam rangka untuk menghilangkan rintangan-rintangan fisik, gitu, ya. Jadi kalau nggak ada rintangan fisik, ya, maka berarti apa? Ya nggak ada jihad, kan begitu. Nah, cuman kemudian kaum muslimin ini diperintahkan untuk melaksanakan perintah tersebut, ya. Nah, perintah ini tidak datang atau tidak dilaksanakan oleh sembarangan orang, gitu, ya. Nah, jihad ini bukan seperti yang tergambar seperti saat ini, gitu, ya. Saling serang, ya, ngebom rumah ibadah, itu tidak boleh, gitu, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, aman, damai seperti ini tidak boleh. Karena nanti kita bahas, ya, jihad itu ada dua, defensif dan jihad ofensif, ya. Defensif itu mempertahankan diri, ya. Misalnya antum punya wilayah kemudian dijajah, ya, dijajah oleh orang-orang imperialis, ya. Kita yang ada di Merauke ini misalnya, ada musuh datang masuk menjajah wilayah kita, ya. Kita yang laki-laki ini haram hukumnya kita keluar dari Merauke. Kita wajib untuk defense, ya, mempertahankan. Iya. Gitu. Tidak boleh, ya, yang mungkin keluar itu nanti kita bisa istri-istri kita, anak-anak kita fungsikan. Ya, kita wajib untuk mempertahankan wilayah yang menjadi wilayah kita tanpa harus menunggu perintah dari siapapun, ya. Itu sudah kewajiban menjadi kewajiban kaum muslimin, ya. Itu jihad defensif. Nah, adapun jihad ofensif adalah itu nanti biasanya dilakukan oleh negara, ya. Sebagaimana ketika Nabi SAW itu melakukan jihad ofensif kepada menaklukkan Mekah, ya. Fathul Mekah itu dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi berangkat ke Tabuk, ya, perbatasan antara Romawi, ya, di Syam dengan Madinah, ya. Itu Nabi, ya, mengerahkan ribuan pasukan, puluhan ribu pasukan, ya. Padahal jaraknya dengan Madinah itu jauh banget, ya, ke utara sekali, ya.
hampir masuk ke daerah wilayah Syam. Ya. Itu dilakukan oleh Nabi dalam kondisi ketika musim panas. Ya. Nah, itu banyak sekali kisah tentang ujian-ujian bagi orang-orang muslimin, ya, antara yang mukmin mana yang munafik, di situ banyak yang terungkap, gitu ya. Nah, ini ya kaitannya dengan jihad fisabilillah. Ini perlu banyak sekali rincian-rincian hukumnya yang tentu nggak bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Baik, selanjutnya halaman 118 ya. Nah, kekhususan ibadah ya, kekhususan ya daripada ibadah. Ibadah itu bersifat tauqifiyah ya. Ada satu kaidah yang menyebutkan al-aslu fil ibadah, hukum asal ibadah itu adalah tauqifih ya. Jadi hukum asal ibadah itu adalah sudah tauqifih itu kita wakaf, kita berhenti. Artinya apa? Kita ini udah diberi contoh, nggak usah dimodifikasi gitu loh. Sholat yang ada dipraktekkan oleh Nabi zaman dahulu seperti itu, ya udah nggak usah dimodifikasi. Ini subuh ini enaknya supaya kita sehat, tambahlah jadi 5 rakaat gitu kan. Ya nggak boleh gitu. Meskipun antum kuat gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya tauqifih, udah nggak boleh otak-atik. Ya. Permanen. Iya, udah permanen, paten, nggak bisa diganggu gugat, yes. Ya. Sholat, zakat, puasa itu ibadah mahdhah yang nggak bisa diganggu gugat, gitu loh. Ya. Nah, sehingga apapun yang berkaitan dengan ibadah itu sudah seperti itu. Mbok sampai nanti di akhir zaman ya harus seperti itu. Nah, dalam praktek ibadah seorang muslim terikat dengan apa yang disebut dengan dalam nas yang berasal dari wahyu. Ya, seorang muslim menunaikan sholat, haji, puasa dan lainnya dengan tata cara tertentu. Sebagai contoh, seorang tidak boleh meletakkan kedua tangannya di punggung selama ia berdiri dalam keadaan sholat. Ya nggak boleh. Kita bersendekap tapi taruh di punggung tangannya, bukan di depan gitu ya, nggak boleh. Ya, itu sudah melanggar. Sebab tata cara semacam ini tidak disebutkan dalam nas manapun. Ya. Demikian juga ia tidak boleh menunaikan kewajiban haji pada bulan Ramadan. Ya sama aja. Kalau haji ya di bulan Zulhijjah ya, atau di bulan Zulhijjah ya, bulan haji. Demikian juga ia tidak boleh menunaikan kewajiban haji bulan Ramadan, sebab Allah telah menentukan pelaksanaan haji pada waktu tertentu. Sabda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik atau amal ibadah haji kalian, ya. Nah, jadi kita beribadah itu mengikuti tuntunan, ya. Kemudian yang kedua, ibadah tidak memiliki ilat, ya. Nah, ini nanti bahasanya panjang sekali nih. Kalau kita bicara tentang ilat, ya, nanti bahasan di kitab ketiga ada nanti namanya kitab Mafahim, ya. Hukum ibadah tidak mengandung ilat syar'iyah, ya. Kenapa? Kebersihannya misalnya bukanlah ilat, ya. Misalnya ya, kebersihan misalnya bukanlah ilat bagi wudhu, gitu ya. Ilat itu adalah sebab hukum gitu. Sebab hukum itu maksudnya contoh ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keharaman makan babi itu dikarenakan cacing pita, bukan. Itu keliru ya. Nah, kalau begitu ya, kalau seumpama keharaman makan cacing babi itu karena ada cacing pitanya ya. Makan babi itu karena ada cacing pita, maka ketika cacing pita itu hilang dan mati, maka kita boleh makan, kan begitu? Berbahaya. Nah, makanya itu bukan ilat. Ya, ilat itu seperti itu. Ya, ilat itu akan senantiasa berada pada fakta ya, pada hukum ya, selama dia mengitarinya. Ya. Artinya ilat itu adalah penyebab ada dan tidak adanya suatu hukum, gitu loh. Nah, kalau misalnya dalam daging babi tadi sudah dihilangkan cacing pitanya, entah dengan proses seperti apa, seumpama cacing pita menjadi ilatnya keharaman babi, maka babi bisa jadi halal untuk kita. Iya, padahal tidak seperti itu. Nah, dalam ibadah itu tidak ada ilat, gitu loh. Dicontohkan di sini, seperti misalnya kebersihan, bukanlah ilat bagi wudhu, gitu ya.
Artinya apa? Kalaupun misalnya kita nggak wudhu tapi kita udah bersih, berarti wudhu nggak wajib. Nah ini bahaya, nggak boleh. Itu yang dimaksud ilat ya. Ilat itu ya, ilat hukum itu ya adalah sesuatu yang menjadikan ada dan tiadanya sebuah hukum. Nah ini nanti bahasanya tentang usul fikih ya. Nah jadi wudhu itu ilatnya bukan karena kebersihan, bukan. Ya memang kenapa kok kita diperintahkan? Ya itu udah perintah Allah, tata caranya kok seperti itu. Kan begitu. Makanya kalau dalam syariat kita ini nggak perlu pakai akal, dalam arti kita nggak perlu masukkan di akal. Contoh, wudhu, yang membatalkan wudhu salah satunya apa? Kentut. Ya, hadas kecil ya. Ya salah satunya contohnya misalnya kentut. Tapi kenapa ya ketika antum wudhu yang dibasuh bukan pantat antum, tapi muka antum? Masuk akal nggak? Nah, kalau sudah bicara tentang syariat, ada dalilnya, udah nggak usah dimasukin masuk akal atau enggak gitu. Ya, taken for granted, udah gitu aja lah. Antum wudhu itu teks atau sistematika wudhu itu ada dalam Quran loh ya. Ya, bukan dalam hadis, Quran. Sedangkan tata cara sholat itu nggak ditemukan dalam Al-Quran sendiri. Bahkan waktunya kapan itu nggak ditemukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis yang mutawatir. Ya. Nah, tata cara itulah yang kemudian kita jadikan sebagai landasan. Gitu. Akal kita tugasnya apa? Memahami nas itu, bukan untuk mempertanyakan nas itu. Ya. Nah, jadi kembali di sini ya. Bukan ilat hukum ya kebersihan. Begitu juga olahraga bukanlah ilat bagi sholat, nggak bisa. Ya. Kemudian sebab hukum suatu yang mengandung ilat ya al-hukmu al-mu'allal adalah suatu hukum di mana dalilnya menyebutkan kandungan ilat hukum tersebut. Sedangkan hukum-hukum ibadah tidak disebutkan adanya ilat syariah di dalamnya. Nah definisi ilat itu sendiri adalah perkara yang dapat membangkitkan suatu hukum atau al-amru al-ba'is alal hukum ya. Jadi seperti itu ya, ilat itu. Nah, yang ada ilatnya nanti itu ketika kita membahas tentang muamalah ya. Nah, ketika muamalah itu nanti ada ilatnya ya. Keharaman terkait dengan aktivitas-aktivitas yang haram itu biasanya banyak sekali ilatnya. Sehingga ketika ada ilatnya kita tarik ilatnya dengan hukum yang misalnya baru muncul, disitulah kemudian ada hukum yang kemudian menghukumi fakta tersebut. Ya, Allahumma shalli. Kita nggak bahas itu terlalu jauh ya. Kemudian yang ketiga, ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Ya jelas ya ibadah itu bukan ditujukan kepada seseorang, tapi hanya kepada Allah. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Robnya, ya, seorang muslim tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menyeru Tuhan lain selain Allah. Al-Qasas ayat 88. Begitu firman Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Robnya dengan seorang pun dalam beribadah. Al-Kahfi 110. Kemudian yang keempat, ibadah tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya. Jadi bedakan memang antara ibadah mahdhoh dengan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah yang bukan mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ya seperti tadi nih, sholat, zakat, puasa dan sebagainya itu. Ya. Kalau ibadah mahdhoh itu kita diwajibkan ya untuk menghadirkan niat. Ya. Terserah, kita nggak bahas niat itu dijaharkan atau disirkan, itu nggak bahas itu, nanti ribut lagi ya. Yang jelas adalah kita harus atau diwajibkan untuk melakukan niatnya yang benar ya. Niatnya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah salah satu syarat diterimanya ibadah adalah niat yang ikhlas karena Allah ya. Pertama niatnya akhlasuhu, niatnya ikhlas. Dan yang kedua adalah aswabuhu, tata caranya benar ya. Nah itu kaidahnya dalam ibadah mahdhoh ya. Nah nanti kalau muamalah lain ceritanya ya, lain ceritanya itu. Nah misalnya bila seorang muslim melakukan sholat namun tidak diniatkan karena Allah, maka sholatnya tidak akan diterima. Sholat semacam ini tidak akan mendapat pahala apa-apa. Maksudnya adalah kewajiban sholat tetap belum gugur bagi pelakunya. Sabda Rasul, innamal a'malu
binniyat. Sungguhnya amal-amal itu dengan niatnya. Makna amal-amal dalam hadis tersebut adalah amal-amal ibadah. Sebab selain dari amalan ibadah tidak disyaratkan adanya niat. Ya. Ketika kita bicara tentang ibadah, ya tentu yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan niatnya. Nah, kalau muamalah itu bukan dilihat dari niatnya, ya, tapi transaksi atau akadnya. Ya. Nah, oleh karena itu jika Anda melepaskan peluru kepada seseorang tanpa sengaja, kemudian Anda membuatnya terbunuh, maka Anda tetap dianggap sebagai pelaku pembunuhan sekalipun Anda membela diri dengan mengatakan Anda sama sekali tidak berniat untuk membunuh seseorang. Ya. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang kelima, tiada perantara dalam ibadah antara seorang hamba dengan Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang berdoa bila ia memohon kepadaku. Oleh karena itu, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah 186. Ya. Nah, maka dari itu, dalam hal peribadatan ibadah mahdhah, ya, nah, itu tidak ada perantara. Artinya tidak ada orang yang kemudian menjadi perantara untuk diterimanya amal kita. Akan tapi ibadah yang langsung kita sholat ya langsung kepada Allah. Gitu. Kenapa? Ketika Allah mengatakan fa inni qarib, sungguhnya aku adalah dekat. Ya. Nah, sedangkan doa merupakan pokok atau inti daripada ibadah. Ya. Keenam, kemudian kemudahan dan keringanan dalam penegakan ibadah. Allah tidak membebankan kepada seorang atau manusia melebihi apa yang disanggupinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah telah menetapkan aturan tentang adanya keringanan atau rukhsah dalam ibadah. Misal Allah telah memberi ini kehilangan, ada satu halaman, dua halaman yang hilang ya. Itu ada. Baik. Allah telah memberi rukhsah ya bagi orang sakit untuk sholat sambil duduk. Begitu pula bagi orang sedang bepergian, musafir diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, di samping Allah menggugurkan kewajiban jihad bagi orang yang buta, pincang dan sakit. Rasul bersabda, "Innad dina yusrun." Ya, sungguhnya agama itu mudah. Ya. Baik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah ya. Kaitannya dengan ibadah ini ya di poin ke-6 ya, itu Allah memberikan banyak sekali keringanan ya. Keringanan itu betul-betul Allah berikan ya. Jadi nggak sembarangan Allah memberikan keringanan. Seperti contoh ketika kita sakit, maka tidak asalnya kita itu wajib untuk berdiri, maka karena dalam kondisi sakit maka diberikan rukhsah. Nah, artinya apa? Ya kalau nggak mampu berdiri bagaimana? Ya duduk. Kalau nggak mampu duduk, ya berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, ya udah pakai isyarat, gitu ya. Isyarat nggak mampu. Berarti kan mati, atau nggak sadar. Mati. Bawa masukkan ke dalam kain kafan. Gitu. Nah, artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Gitu. Kita demam sedikit aja udah nggak sholat. Ada yang begitu? Ada. Bukan saya. Baik, itu yang ke-6 ya, yang ke-6. Kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Pengaruh-pengaruh ibadah ya. Pengaruh ini dalam kehidupan kita ya tentunya. Yang pertama, memperkuat hubungan muslim dengan Rabb-nya. Dia bersimpu dalam Rabb-nya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Bermunajat serta mengharap pertolongan dan bantuannya setiap rakaatnya dengan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya kami menyembah dan kepadamu ya kami minta pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya. Di samping itu ya senantiasa berpuasa, membaca Al-Quran, menzakatkan hartanya, bersedekah, bersiap siaga di tapal batas daulah ketika terjadi jihad fisabilillah ya. Ini adalah akan mempererat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagi seorang muslim, aktivitas ibadah melahirkan ketenangan jiwa. Jadi kalau galau-galau terus kemudian sering curhat-curhat di medsos ya, itu perlu dikoreksi ibadahnya gitu ya. Marah-marah di medsos ya. Ya ini kenapa kok sasaran tembaknya medsos ya? Sekarang ini memang seperti itu gitu ya. Maki-maki di medsos ya. Menunjukkan kegalauan dia ya di medsos. Itu juga bagian daripada ya tadi galau gitu ya. Nggak bisa tenang, hatinya nggak tenang gitu ya. Sebenarnya yang dia lakukan itu dia sebenarnya tidak pusing dalam arti sebenarnya ya. Akan tapi dia itu sedang pay attention. Cari perhatian gitu loh. Siapa tahu ada orang yang care kepada dia gitu ya sebenarnya. Cari follower. Ya. Tapi kalau yang model-model kayak artis TikTok itu udah terlaluan gitu ya. Kemudian karena dengan menunaikan ibadah, ia menyadari bahwa dirinya harus taat pada Robnya, di mana ia akan diberi balasan dengan sebaik-baik balasan, hingga dia akan merasakan ketenangan sampai akhir hayatnya. Ya. Jadi Allah SWT berfirman segini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba ingatlah bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, itu la khaufun alaihim. Mereka itu nggak punya sedikit pun rasa takut, ya, rasa takut kepada sesama manusia, nggak takut mereka. Mau dia pangkatnya ya bintang kah atau pangkatnya bulan kah, nggak urusan gitu ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah ya merasakan galau, ya, sedih atau ya galau dalam kondisi seperti itu. Nah, ini ya poinnya. Ibadah yang memperkuat sebagian sifat akhlak pada diri seorang muslim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Misalnya sholat dapat memperkuat sifat akhlak berupa tawadu. Ya, sholat itu bisa menjadikan kita semakin tawadu. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Dan khusyuk serta menjauhkannya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ketika kita melakukan khusyuk beribadah, kita benar-benar mantep kepada Allah. Ya, itu akan menghilangkan yang namanya sifat atau perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Adapun saum Ramadan dapat memperkuat kesucian atau iffah. Iffah itu upaya untuk menjaga diri gitu. Menjaga diri salah satunya adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram atau harta-harta yang bukan hak kita. Nah, ini puasa bisa melatih kita untuk itu gitu loh. Oh iya kan? Yang biasanya kita ini bermuamalah dengan cara yang haram, kemudian ya bisa jadi asbab puasa itu kemudian Allah menjaga kita dengan puasa itu ya. Kita nggak serakah melihat peluang bisnis gitu ya. Kita melihat bisnis yang seolah-olah ini kalau dikali-kali udah pasti menguntungkan, tapi kalau ternyata itu adalah kali-kalinya adalah menzolimi ya, atau kemudian mencurangi ya, atau kemudian memanipulasi atau mengkorupsi, ya ini jelas ya, harta yang hulul ya. La yadkhulul jannah ya, nggak akan masuk surga ya. Lahmun nabatamin ya, lahmun apa? Daging yang tumbuh dari harta hulul, haram. Ya, hati-hati. Nah, ini puasa ini insya Allah akan memperkuat kita dari menjaga diri kita, termasuk dari harta-harta yang haram yang lain seperti godaan untuk mengambil riba. Ya. Nah, ini tapi saya ini puasa terus Pak Ustadz. Ya, Ramadan puasa terus ya, siangnya saya puasa, malamnya saya ikut tarawih. Tapi kenapa saya kok menikmati sekali riba? Ya. Tapi yang jelas sholatnya, ya, puasanya itu perlu dievaluasi, gitu ya. Bener nggak itu sholat dan puasanya? Jangan-jangan puasa karena supaya dagangannya laris, ya, sholat duha karena supaya banyak rezeki. Itu juga keliru, itu harus, masya Allah. Harus dibenarkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita lanjutkan. Nah, akan halnya jihad maka dapat memperkuat kesabaran pada seorang muslim. Ya, jihad itu melatih seorang untuk bersabar. Bagaimana nggak sabar? Kita akan bertemu dengan musuh, Pak. Gitu ya.
Nah, kita ini ketika bertemu dengan musuh nggak boleh lari, ketika kemudian ketika nggak bertemu jangan berharap untuk ketemu musuh. Gitu. Nah, sedangkan zakat dapat memperkuat sifat kedermawanan, ya, saling memberi, ya, memberikan pertolongan, mengutamakan orang lain, ya, tidak egois, ya. Sedangkan sholat jamaah dan haji dapat memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah dan sifat tawadhu, ya. Jadi sholat jamaah dan juga ibadah haji, ya, itu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya. Biasanya kita banyak sekali menemukan saudara-saudara kita, ya, ketika kita sholat jamaah di masjid, ya. Ketemunya orang-orang bertakwa itu di masjid, ya, bukan di tempat biliar, bukan, ya, bukan di, ya, tempat-tempat seperti itulah, ya, tapi di di fitness, ya, mubah boleh gitu, ya, fitness. Sekarang perang sama siapa? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini ya kaitannya dengan bab tentang ibadah, ya. Mulai dari hakikatnya, kemudian tujuan-tujuannya, ya. Jadi tidak bisa kita menetapkan tujuan tanpa ada dalilnya. Kita harus punya dalil atau landasan daripada tujuan daripada ibadah itu sendiri, ya. Terus kemudian termasuk juga kaitannya dengan kemudahan, ya, dalam menegakkan ibadah. Allah begitu banyak sekali memberikan rukhsah kepada kita. Ya, rukhsah salah satunya itu adalah musafir, ya. Nah, sekarang itu orang banyak yang bertanya begini, ya. Musafir itu kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, ya, itu tidak kurang dari 85 kilo, ya. Atau beberapa farsah gitu, saya lupa. Nah, kalau sekarang 80 kilo itu kan jarak tempuhnya paling kan 1 jam. Ya, sini Sota itu kira-kira ya satu jam lah, ya. Nah, orang terkadang bertanya, berarti kayaknya Islam ini sudah kadaluarsa, Ustadz. Kenapa? Kok kadaluarsa? Iya, dulu kan kalau 80 kilo, ya, itu ditempuh dengan onta. 2 hari. Iya, bisa berapa hari itu? Ya, 1 hari lah. Nggak sampai 2 hari. Masa sampai sehari? Memang nggak istirahat ontanya. Kalau naik kuda ya bisa lah cepat, ya. Ya. Nah, ada yang bertanya seperti itu, ya. Berarti kan Islam itu tidak sesuai konteks zaman. Kenapa? Lah, kalau sekarang enak sekali orang bisa dengan sengaja dia melakukan safar ke sana, kemudian jamak sholat balik ke Merauke misalnya. Terus bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apa kira-kira yang harus kita sampaikan? Siapa yang pernah kerjaan ke sana dulu tuh semua? Ya, jadi kadang kita berpikir itu terlalu memaksakan pikiran kita. Ya. Maksud saya begini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala udah menetapkan, katakanlah tadi jarak terjauh, ya, jarak terdekat safar itu katakanlah 80 kilo. Ya wes gitu loh, nggak usah berpikir yang iya. Nah, sedangkan 80 kilo itu sudah dihitung oleh mazhab Syafi'iyah, ya. Meskipun mazhab yang lain lebih dekat, ada yang mengatakan 17 kilo. Said Sabiq dalam fikih sunnah itu 17 kilo. Boleh jamak qashar. Iya, serius ini. Antum silakan diperkaya, ya, khazanah fikihnya itu. Ya. Nah, kemudahan-kemudahan inilah yang kemudian menjadikan Islam itu bisa diterima, ya. Islam itu saat ini bisa menjadi agama yang kemudian rahmat, ya, bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ibadah tidak memiliki ilah. Ada di zona online. Silahkan untuk bertanya. Monggo. Monggo silakan, Pak. Mas Dedi mungkin. Saya boleh minta ini, ya? Oh iya. Dulu cuma futsal. Oh iya. Dulu dia nggak main futsal. Orang-orang master lawan. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam.
mengenai ibadah yang yang tidak ditambah-tambahkan Tauqifih. Oh iya. Tauqifiyah, paten, tidak perlu divariasi lagi. Yang saya mau tanyakan mengenai tahlilan Ya. tahlilan malam ke 7 40 100 hari Ya. apakah itu 1000 hari, 1000 ya, hari. 1000 hari karena kalau kita di orang Daeng ini kan terlalu banyak Di Jawa juga Iya. 3, 7, terus ya, itu ada dalilnya kira-kira 140, 100, 1000. Ya. ya. Ada lagi ulang tahunnya lagi. Haul. Baik, jadi saya kalau ditanya hal-hal seperti ini kayaknya memang lebih baik sebenarnya saya nggak jawab. Biasanya jarang saya jawab. Ya dalam arti saya nggak ingin masuk dalam. Cuman kira-kira begini, kita harus perjelas ya. Aktivitas itu apakah masuk dalam kategori ibadah yang kita maksud? Gitu ya. Ya. Apakah itu masuk dalam ibadah mahdhoh gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus kita bedakan. Karena apa? Kalau ibadah mahdhoh ya jelas harus ada dalilnya secara terang, secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Nah, cuman permasalahannya itu gini, permasalahan tentang 3 hari, 7 hari, ya, kemudian ya 40 hari dan seterusnya, ya. Ini kalau kemudian dijadikan sebagai satu kewajiban, ya, seolah-olah itu adalah ibadah, jelas keliru, gitu. Ya, makanya ketika karena saya sendiri itu adalah dulunya antri di pesantren NU, gitu. Tentu kita melakukan itu, gitu. Nah, cuman di sela-sela biasanya ya kalau yang santri beneran, artinya yang mengadakan itulah kiainya, santri dan sebagainya, yang benar-benar ngerti agama, ya. Itu ketika dalam tausiah misalnya, itu disampaikan bahwa ini nggak wajib, gitu loh. Ya, itu di forum itu disampaikan bahwa hal seperti ini tidak wajib, bahwa ini seperti ini, begini dan sebagainya. Itu yang pernah saya saya alami, gitu ya, dulu ya, ketika ngikutin undangan-undangan tetangga dan seterusnya. Nah, cuman terkadang ketika menganggap ini kemudian kita jadikan mesiu untuk cari masalah, gitu ya. Ya ini apapun saja bisa jadi alasan untuk ribut, gitu loh. Nah, saya pribadi pun ketika melihat seperti itu ya seharusnya tidak perlu dilakukan harus, ya. Kalau dikatakan harus ya tidak, gitu loh ya. Nah, nanti rinci-rinciannya kaitannya dengan yang di situ membaca hamdalah, lafaz jalalah, kemudian membaca tahlil, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu kalau membacanya itu saya kira tidak ada masalahnya, gitu ya. Nah, cuman ketika kemudian diwajibkan dan harus di hari yang ketiga, ketujuh dan sebagainya, itu sudah jelas sebenarnya. Mereka pun sebenarnya paham, orang yang melakukan itu loh ya. Itu pun mereka paham sebenarnya, itu nggak wajib. Gitu loh. Terkadang karena kita ini sudah punya persepsi yang tendensius, gitu ya. Persepsi yang seolah-olah wah ini pasti pasti bawanya jelek terus, gitu loh. Apalagi ketika kita berdakwah itu tidak memperhatikan al-qadiyah al-masiriyah, tidak memperhatikan tujuan pokok, ya, prioritas. Artinya apa? Hal-hal semacam itu, ya, itu bisa kita diskusikan secara private dengan yang bersangkutan, ya. Nah, kalau dalam posisi misalnya tablik akbar bilang begitu, ribut, Pak, gitu. Ya, ribut. Bahwa itu adalah kebenaran yang harus diungkapkan, iya, gitu. Nah, cuman kalau konten dakwah itu isinya adalah ngajak ribut terus, lah kapan kita mau ngajinya, Pak? Ya nggak? Kapan mau kita bersatunya? Gitu loh. Lah kalau pertama kali ngaji, pertama kali dakwah langsung diajak untuk cari perbedaan-perbedaan, kesesatan si A, kesesatan kelompok si B, kesesatan kelompok C.
ya kita ngapain gitu ya. Bicaranya tauhid, bicaranya akhlak, bicaranya ini dan sebagainya ya. Tapi secara amaliyahnya tidak mempraktekkan itu gitu. Nah, makanya jadi kayak kemarin kan juga sudah ditanyakan gitu ya tentang Maulid Nabi dan lain sebagainya ya. Ini kita tidak mengatakan bahwa itu nggak penting. Artinya bukan mengatakan bahwa permasalahan itu tidak penting untuk dibahas, tidak gitu ya. Tapi pertama, forum kita bukan bahas tentang itu ya. Yang kedua, kita tidak ingin terjerumus ke dalam faksi yang kemudian satu membid'ahkan, yang satu membolehkan dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda tanya misalnya, kalau saya sendiri ya, kalau diundang ya saya datang. Selama ini nggak ada yang ngundang. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, kadang itu ya dalam mensikapi perbedaan pendapat itu memang kita nggak bisa saklek gitu ya. Kita bertindak betul-betul keras hati, nggak bisa. Gitu. Bahwa kita nggak sesuai dengan banyak ya contoh-contoh yang sudah sangat ini sekali ya, masyhur di kalangan ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i ketika di Irak, belajar di Irak ya, belajar kepada murid daripada Imam Abu Hanifah ya. Ketika kemudian muridnya Imam Abu Hanifah ini ya, Imam Ahmad As-Syaibani ini, beliau mengimami di belakangnya ada Imam Syafi'i. Beliau melakukan kunut. Kalau Imam Syafi'i yang mengimami, Imam Syafi'i tidak kunut. Loh, bukankah Imam Syafi'i ini mencederai hasil ijtihadnya? Ya tidak. Tapi persatuan itu lebih tinggi daripada permasalahan ikhtilaf seperti ini, gitu loh. Ya, menjaga persatuan. Ya, kita ini bisa toleransi sama non Muslim kok. Sama Muslim kok nggak bisa toleransi, ribut saja kerjaannya. Bahkan di grup juga ribut. Ya. Ya, di grup WA ribut, di grup Facebook juga ribut. Ketemu juga paling nanti akhirnya apa? Nggak mau nyapa kan gitu. Loh bahaya loh kalau muslimin tuh nggak nyapa saudaranya dalam 3 hari ya, bahaya. Padahal setiap hari sering ketemu di masjid. Ya, yang satu sudah yang satu masih istiqomah sarungan, yang satu pakai celana cingkrang, nggak pernah ketemu, selesai sudah. Itu kan. Gara-gara apa? Masalah furu'iyah. Makanya kalau dakwah itu nggak diarahkan kepada qadhiyah masiriyah, ke permasalahan pokok, permasalahan yang sangat mendesak. Apa permasalahan mendesak itu? Ya, adalah kesatuan umat Islam untuk menerapkan aturan Allah SWT. Itu yang paling mendesak. Gitu. Nah, permasalahan-permasalahan itu nanti kita diskusikan dalam secara individu. Gitu. Gitu, ya. Disimpan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, apakah jihad itu memiliki tuntunan seperti ibadah makhluk lainnya kayak waktu sholat, waktu zakat? Apakah jihad itu ada waktunya juga? Maksudnya secara tuntunan? Terus seperti apa bentuknya, ketentuannya, ya pelaksananya lah. Terus disinggung tadi soal defense juga. Ya. Ini misalnya, kita tahu negara kita kan belum menetapkan syariah secara penuh. Sementara kan kita juga harus mempertahankan negara. Dalam artian misalnya, apakah yang dimaksud jihad itu berjihad mengatasnamakan syariat Allah, atau misalkan kita mempertahankan negara yang bukan syariat secara penuh, terus kita meninggal, apakah itu termasuk jihad? Ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini pertanyaan Sulit. ya, perlu nyali untuk jawab gitu ya. Baik, jadi kaitannya dengan jihad ya. Tentu tadi sudah saya sampaikan, ada kalanya jihad itu adalah defensif dan ofensif gitu ya, dua.
apakah ada tata cara dan sebagainya, ya. Secara teknis secara rinci, ya, itu nggak rinci banget gitu ya. Artinya yang ada adalah aturan-aturan umum, ya, dalam kondisi tertentu. Contoh larangan untuk menebang pohon dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi tertentu itu boleh, gitu. Seperti ketika Nabi SAW mengepung Yahudi Bani Nadir, ya itu mereka kan kalau zaman dulu itu ya ada Bani Nadir itu dikelilingi oleh benteng, gitu ya. Nah, mereka itu diluas di dalam kota, gitu ya, kayak kota yang punya benteng. Nah, sehingga pasukan yang dari luar itu nggak bisa masuk. Nah, benteng itu dilapisi lagi dengan pohon-pohon kurma. Gitu. Itu penghasilan mereka, penghidupan mereka. Yahudi luar biasa Pak dulu. Dari dulu memang cara ini yang mereka memang maju, gitu ya. Nah, tapi pada saat itu Nabi memiliki strategi untuk merubuhkan rumah-rumahnya, pohon-pohon itu. Ya. Ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini serius, ini Nabi nggak sembarangan. Gitu. Biasanya Nabi tidak merubuhkan ini dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya nanti ya itu bisa juga ada satu aturan-aturan. Contoh misalnya tidak membunuh anak kecil, ya nggak boleh. Ya orang-orang tua yang nggak ikut terjun dalam peperangan, wanita ya nggak boleh. Yang tidak ikut masuk dalam peperangan. Ya. Yang kita katakanlah yang misalnya kita perangi itu adalah orang yang memang pegang senjata, yang memerangi kita. Makanya di sini disebutkan menghilangi rintangan fisik, gitu ya. Makanya ketika misalnya sebuah negara, ya negara Islam kemudian melakukan invasi dalam tanda kutip, ya melakukan futuhat, itu tidak sekonyong-konyong langsung, ayo kita serbu, enggak. Kayak Mongol begitu, kayak tentara barbar itu enggak. Tapi kita berikan 3 opsi. Yang pertama, kita kasihkan mereka tawaran masuk Islam. Ya. Nah itu cara dakwahnya kita. Kita sampaikan secara diplomasi, ya masuk Islam. Ya, pertama. Kalau kemudian mereka masuk Islam, ya wes nggak jadi perang kan? Berarti kita melebur dengan mereka. Sama persis seperti yang terjadi di Yaman. Ya. Integrasi Yaman dengan Madinah itu tanpa ada peperangan. Dulu Yaman walaknya itu kepada Persia. Yaman itu. Gubernur Yaman yang pada saat itu dia tunduk pada Persia, kemudian beralih tunduk kepada Madinah di zaman Nabi. Nah, kemudian Nabi mengangkat dia sebagai wali, sebagai gubernur pada saat itu. Ya. Nah, semuanya kalau sudah seperti itu bagaimana akhirnya? Ya mereka mengikuti aturan Islam, mereka diperlakukan sebagai warga yang sama, di mata hukum mereka sama, kewajiban dan hak mereka sama. Itu yang pertama. Ya, kalau mereka mau masuk Islam, ayo, alhamdulillah. Gitu. Atau yang kedua, mereka tidak masuk Islam, silahkan dibebaskan, tidak harus menjadi muslimin, tapi mereka membayar jizyah. Ya, jizyah itu hanya diambil dari orang-orang laki-laki. Ya. Dan harta keamanan mereka dijamin oleh negara. Nah, itu yang disebut dengan kafir dhimmi. Gitu. Nah, konsep kafir dhimmi ini cuma ada dalam Islam. Dalam agama lain tidak ada. Artinya apa? Orang kafir dhimmi itu nggak boleh sedikit pun dilukai. Karena melukai mereka sama seperti melukai Nabi. Ada hadisnya. Nah, ini jaminannya Nabi kepada orang-orang. Loh, kepada orang non-muslim aja beliau begitu care, Pak. Ketika memang dia menjadi bagian daripada warga negara, gitu. Nah, kalau opsi kedua nggak mau, ya. Nah, kalau mau ya udah masuk dan kemudian mereka dijaga, mereka boleh memakan yang menurut mereka halal, silahkan meminum khamr tapi di rumahnya saja, ya nggak boleh di tempat umum, gitu ya. Di rumahnya boleh. Makanya dalam kisah banyak sekali kisah catatan-catatan orang Orientalis itu menceritakan tentang bagaimana muslimin itu dulu ketika di zaman kekhilafan Islam itu kalau minum khamr itu dia di rumahnya orang-orang Yahudi atau Nasrani gitu. Ya yang dablek juga ada gitu loh. Iya. Nah, meskipun ya tetap ada, tapi apa? Aturan yang dipakai adalah aturan Islam. Gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kalau mereka memang 1 dan 2 nggak mau, ya otomatis akan diumumkan perang. Dan itu dilakukan secara terbuka, diam-diam. Iya. Diam-diam.
gerilya. Ya, gerilya itu teknis ya. Akan tetapi ketika mengumumkan kepada negara itu perang, ya maka Dulu ya. ya ini jelas suatu strategi politik luar negeri Daulah Islam. Deklarasi lah. Ya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi ada step-step yang nggak tiba-tiba punuh, ayo hancurkan, nggak begitu. Antum nonton filmnya ini Genghis Khan itu, kalau Genghis Khan ya begitu, gitu ya, nggak peduli dengan. Jadi kadang ya seperti itu ya. Kita kadang ini merasa risih dengan aturan atau ajaran agama kita. Kita sendiri merasa nggak pede untuk menjelaskan tentang ajaran agama kita. Kenapa persoalannya? Persoalannya tadi karena kita sekarang peradaban kita berada di bawah, Pak. Ya. Kita terhegemoni, Pak. Tidak hanya secara politik, hukum dan keamanan dan secara ekonomi, tapi secara pemikiran pun kita terhegemoni. Gitu. Kita mau menjelaskan tentang jihad kepada saudara kita sama Muslim, wah bilang, kok pindah aliran kah? Kok pindah aliran gitu. Ya kan begitu kan? Kok jangan ini, Islam biasa-biasa saja lah, yang radikal. Jangan yang radikal-radikal. Islam itu yang menyejukkan. Nah, itu ya. Yang apa namanya? Pemersatu bangsa. Iya, menyejukkan, dan ulama itu yang harusnya yang menyejukkan, tidak marah-marah, tidak. Ada kan yang begitu kan? Ya. Ini begini. Jadi bukan permasalahan menyejukkan atau nggak menyejukkan, gitu loh. Kalau kita tengok sirah Nabi SAW, apakah semua menyejukkan? Dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-5 Hijriah, komentar sahabat apa? Apa yang komentar mereka? Jadi sahabat itu ada yang ngomong begini. Jadi wallahi, demi Allah. Ini ketika perang Khaybar ya, ketika setelah ditaklukkan Khaybar. Khaybar itu benteng besar yang hampir besar dengan seperti Madinah ya, besarnya itu. Itu di situ banyak sekali orang-orang orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, dan sampai sahabat itu sudah sampai saking ini ya, saking dalam kehidupan yang nestapa dalam tanda kutip ya, artinya dalam kehidupan yang serba kurang dan sebagainya. Dari tahun Hijriah, tahun 1 sampai ke 5 Hijriah, beliau baru mengatakan, baru kali ini baru kita bisa merasakan rasanya kenyang itu seperti apa. Artinya apa? Ketika tahun pertama itu diuji dengan perang Badar. Perang Badar, Pak. Oh, kalau antum baca sirah Nabawiyah, Masya Allah. Ya. Oh, namanya perang, mana ada sejuk-sejukan? Enggak ada nggak? Perang Tabuk di akhir setelah Fathul Mekah, ya, itu betul-betul menyibak siapa yang munafik, siapa yang mukmin. Itu suatu ketika Nabi SAW itu mendengar ada informasi, ada salah seorang Yahudi ya di rumahnya itu membujuk kaum muslimin untuk nggak berangkat ke perang Tabuk. Itu kan sampai diangkat dalam surat At-Taubah, ya, bahwa katanya jangan berangkat perang, di sana panas, di sana terik matahari. Quran mengatakan kulinar ya, an-naru asyadul harra, katanya Al-Quran. Neraka itu lebih panas daripada medan perang di Tabuk gitu. Nah, sampai apa yang dilakukan oleh Nabi kepada orang Yahudi itu? Apa yang beliau lakukan? Beliau mengutus beberapa sahabat untuk membakar rumah itu. Loh, Rasul loh ya, nyuruh membakar rumah seorang yang kemudian menghasut kaum muslimin untuk tidak berangkat ke perang Tabuk. Nah, hal-hal begini apa pernah disampaikan? Jarang. Nah, sehingga apa? Yang di dalam bayangan itu seolah-olah semuanya harus tenang. Lah, bahwa kita menceritakan kisah itu bukan dalam rangka supaya kita ini ribut, tidak. Tapi kita memahami frame sejarah Nabi itu secara objektif, gitu loh. Ada saatnya kemudian Nabi itu memang dalam kondisi perang, ya kita harus pahamkan itu. Ada saatnya Nabi SAW itu memerintahkan jihad, nggak boleh kita tutup, kita skip gitu, nggak boleh. Ya kita harus ajarkan apa adanya. Toh itu adalah ajaran Islam. Gitu. Ya, nggak boleh kemudian kita tutupin. Ya. Nah, sehingga kemudian dipilih Islam yang ajaran-ajaran yang sejuk saja, gitu kan? Senyum, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, ya.
Iya, itu ajaran Islam juga gitu loh. Tapi ya jangan itu terus gitu loh. Mbok ya jangan disuapin bubur terus gitu. Nah, sekali-kali nasi padang gitu ya. Sekali-kali kasih apa nasi kebuli gitu kan. Kalau bubur terus Pak ya kasihan ya, nggak bisa ini. Nah begitu ya. Jadi itu ya. Terus kemudian tadi ya kaitannya dengan bagaimana ketika kita mempertahankan yang ternyata negara bukan negara Islam. Ya. Jadi apa namanya? Bagaimana dengan kondisi seperti itu ya? Jadi kalau dalam konteks jihad dalam arti mempertahankan wilayah ya kita dari serangan musuh, ya itu kita niatkan karena Allah, insya Allah mati syahid. Ya, bukan dalam rangka membela sistem ya yang nggak jelas, gitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba di negara ini sudah kan di Darwin itu udah ada pasukan Amerika kan? Nah, ini lagi nanti di mana di kepulauan mana ini? Natuna. Ya, itu kan sudah mau dibuat gitu kan. Nah, di Pulau Christmas itu juga sudah ada misalnya. Mereka tiba-tiba nyerang kita. Ya. Nah, tadi kita justru haram hukumnya untuk lari. Walaupun kondisinya negara kita belum syariat kan. Loh iya. Loh, itu nggak perlu. Bilang jangan biar kami saja. Loh ya apa namanya? ya tentu kita dengan kemampuan yang kita miliki gitu ya. Entah kita penggalang dana dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada ya. Loh iya loh, gini loh ya. Jihad itu, jadi jangan dikira jihad itu cuma perang bedil-bedilan, enggak. Jihad itu perlu propaganda, ya. Perlu propaganda untuk apa? Untuk menarik simpati internasional, Pak. Loh iya. Lah antum tahu bagaimana ceritanya George Bush itu bisa nyerang Irak. Dia itu kan bertentangan dengan Dewan Keamanan PBB ya, yang mana dia itu nggak bisa memaksa mereka untuk menerima itu. Akhirnya apa? Dia bekerja sama dengan dengan Britain ya, Inggris untuk apa namanya kemudian menekan negara-negara yang menolak tadi. Akhirnya apa? Terjadi ya tanggal 20 Mei tahun 2003 ya. Ya itu terjadi peperangan perang Irak itu. Loh, perang itu perlu propaganda, perlu dukungan, perlu dana, perlu senjata. Tentara butuh mobil kita kasih pinjam. Ya. Juga. Iya, jadi makanya tentara itu ada seni tempur, ada ini itu dan sebagainya, penting. Jadi makanya lagi perang kok. ya makanya gini ya, jadi maksud saya dalam kondisi misalnya mereka nyerang kita, wajib kita mempertahankan gitu ya. Entah kita menjadi bagian dari misalnya untuk mensuplai makanan atau jadi apa namanya relawan untuk kesehatan atau apa. Karena kompleks perang itu nggak seperti gambaran kita lah ya, simple enggak gitu ya. Ya, tapi itu perlu strategi ya, perlu funding, fundraising ya, kemudian media, perlu opini ya. supaya ini Publikasi. Kita bagian live saja. Bagian dari propaganda. Baik, setelah dari jawaban pertanyaan dari Mas Dian tadi, monggo silakan satu pertanyaan lagi, masih ada waktu nih. Jangan disia-siakan. Insya Allah pahala satu pertanyaan itu pahala luar biasa. Saya Ustaz. Lain. Udah tutup. Dari tadi dia simpan. Assalamualaikum. Pertama saya perlu menyusupi kucing. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah. Mana? Ustaz, bukannya saya mau membedakan organisasi mau info Muhammadiyah ya. Yeah. Saya perlu cerita dan mau bertanya. Saya dibesarkan dari dari lingkungan Muhammadiyah. Dari kecil sampai saya umur jadi tentara umur 20 tahun, saya dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Jadi saya jadi tentara, habis itu saya tugas di mana-mana, itu saya mengalami misalnya ibadah itu ada yang NU, ya kan? Ada yang NU, ada yang ya intinya kebanyakan NU. Yeah. Nah di situ saya ikut ibadah kan, ikut mengikuti ibadah itu tersebut. Kebanyakan tuh apa yang saya lakukan di mana di organisasi saya, yang biasanya di Muhammadiyah itu pada saat saya
di situ itu perbedaannya banyak. Ya. Contohnya seperti ini. Seperti sholat subuh yang tadi Ustaz sampaikan, masalah doa kunut ya. Ya. Di kita Muhammadiyah doa kunut nggak ada. Nah yang saya pertanyakan, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah di di MU atau di Muhammadiyah ya? Kalau di Muhammadiyah kan nggak ada. Itu yang saya mau tanyakan. Yang pertama, yang kedua masalah ini Ustaz. Mungkin riba Ustaz ya. Riba. Jadi gini Ustaz. Ada teman saya kan. Dia tahu setelah melakukan transaksi hutang itu baru tahu kalau itu riba. Bener-bener baru tahu. Dalam proses perjalanan itu kan jangka waktunya panjang. Misalkan ambil bank misalnya ya, jangka waktu 10 tahun atau 3 tahun itu kan. Nah di situ dia udah mau tahu itu riba ya kan. Apakah pada di selama waktu ini apakah dia masih menanggung dosa atau kan dia udah sadar nih, oh ya ini riba. Terus dia ingin melunasinya, maksudnya berusaha mencari jalan gimana caranya saya harus menutup itu, harus menutup riba itu. Itu Ustaz. Mungkin beberapa pertanyaan itu yang simpel dan mungkin Ustaz bisa menjawab. Kemana menurut saya? Banyak. Mau sih maksudnya. Iya sudah, masih berusaha. Baik, jadi gini ya, kaitannya dengan perbedaan pendapat ya. Kemarin sebenarnya kita udah bahas itu ya. Jadi kaitannya kunut dan tidak kunut ya, itu memang ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat itu tidak melulu dalam persoalan yang sifatnya sunnah atau nggak sunnah. NU mengatakan sunnah, ya kalau katakan Muhammadiyah misalnya nggak mengatakan tidak sunnah. Bukan cuma itu, bahkan dalam konteks boleh dan nggak boleh, haram dengan halal, itu pun perbedaan pendapat bisa terjadi gitu. Nah, lah kok bisa seperti itu? Iya, karena di zaman Nabi pun pernah terjadi hal yang semacam itu. Ya, para sahabat pernah melakukan perbedaan pendapat yang sangat tajam, ya dalam konteks ini. Ya ini ketika sabda Nabi ya. Nabi bersabda kepada mereka, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Ingatlah, jangan kalian sekali-kali sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Sahabat ini berangkat. Nah, sahabat ini terbagi dua. Ada yang mengambil pendapat terhadap sabda Nabi kan masih di Madinah. Nah, mereka berangkat gitu. Salah satu beberapa bagian sahabat itu sholat di tengah-tengah perjalanan. Nah, padahal kata Nabi jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Jangan la yusolliyanal asro illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, tiba pada saat di tengah perjalanan itu sudah datang sholat asar. Sebagian sholat asar, sebagian lanjut. Ternyata sampai sana sudah habis maghrib. Ternyata ada sebagian langsung, yaudah kita pisah aja. Ada yang sholat asar di situ, ada yang lanjut. Dia sampai di Banu Quraidah baru kemudian sholat asar. Nah ini kan, ini nggak sholat ini Pak, bukan masalah kunut ini. Ya, antara sholat asar tepat waktu atau sholat asar di Bani Quraidah. Nah secara zahir, perintah Nabi ini kan zahirnya adalah nggak usah sholat asar kan, kecuali di Bani Quraidah. Tapi sahabat yang ini mengatakan bahwa enggak, maksudnya Nabi sholat asar dulu baru kita berangkat ke Bani Quraidah. Nah ini satu memaknai zahirnya, satu memaknai dengan makna kiasan gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah setelah mereka kemudian kembali kepada Nabi dan dilaporkan kepada Nabi, Nabi membenarkan keduanya. Nah dari sinilah maka ya perbedaan seperti itu yang memang ada landasannya, ada dalilnya ya, dan ulama pada zaman dahulu sudah juga membahas itu ya, maka tidak perlu kita besarkan. Yang kita lakukan apa? Kita ambil pendapat itu berdasarkan apa yang kita yakini. Kita kaji itu pendapatnya. Mana yang menurut kita yang benar. Kalau kita misalnya kajian kita dengan karena keluarga kita Muhammadiyah misalnya, itu nggak sunnah, ya wes nggak usah ribut. Kalau kita sholat di masjidnya NU, ya ikut kunut, gitu loh.
Nah, kan begitu. Kalau kita misalnya NU sholat di masjidnya yang imamnya Muhammadiyah, ya nggak usah kunut, gitu loh. Fleksibel. Ya nggak usah ribut, gitu. Ya nggak boleh itu ributnya itu loh. Ya nggak sholat itu ya, nggak boleh gitu, ya. Nah, jadi terkadang ini masih menjadi membuat muslimin yang katakanlah tadi baru hijrah, ya, baru mengenal Islam, baru memahami apa itu masalah-masalah perbedaan-perbedaan seperti itu, mereka bingung. Terus yang benar bagaimana Pak Ustadz? Ingat ya, dalam konteks fikih itu, dalam konteks fikih yang sifatnya adalah bab tentang furu, itu nggak bisa satu. Seluruh dunia harus kunut, itu nggak bisa. Karena memang fakta yang terdapat dalam lafadz atau terdapat dalam dalilnya itu pun bermacam-macam. Ketika ulama mengatakan yang lebih kuat itu yang kunut, yang lebih yang nggak kuat itu nggak kunut misalnya, itu udah pembahasan mereka. Kita ini nggak ngerti dalil, gitu loh. Wes salah, ngikut saja ulama yang kita ikuti. Itu namanya taklid. Seraya kita terus belajar, gitu loh. Kadang kan ada orang itu saking galaunya melihat perbedaan yang begitu tajam di kalangan umat Islam, wes saya nggak jadi hijrah. Ada tuh. Wes kita mau hijrah ini salah-salah, nanti saya ikut maulid Nabi dibilang bid'ah, saya nggak ikut nanti dibilang malas ke masjid, repot. Udah kalau begitu saya ini, kan ada yang seperti itu kan? Banyak yang seperti itu. Ya, akhirnya apa? Males untuk belajar. Ya, ngerasa sudah cukup. Nah, di saat yang sama kemudian apa yang menurut dia cenderung kepada dia tambah-tambahin, ribut di sosmed. Ini yang tidak bisa seperti ini, ya. Jadi mana yang benar dan mana yang kemudian harus kita ikuti? Ikuti apa yang menjadi keyakinan kita itu.